Assalamualaikum, silakan duduk Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Afika Livia Anggraini. Saya bidan yang bercakap pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Baik, karena ini merupakan kunjungan nifas Ibu, jadi kami di sini akan berdiskusi mengenai tanda bahaya pada masa nifas. Jadi dengan adanya kami berdiskusi di sini, Ibu ataupun keluarga agar lebih bisa mendeteksi apabila terdapat tanda bahaya agar tidak menjadi komplikasi. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mencari informasi ataupun tahu mengenai tanda bahaya pada masa nifas? Ya, benar Ibu. Perdarahan merupakan salah satu tanda bahaya pada masa nifas. Namun, Ibu juga perlu tahu bahwa tanda bahaya pada masa nifas ini tidak hanya perdarahan, Ibu. Jadi ada 4 golongan. Yang pertama tadi ada infeksi, yang kedua ada perdarahan, yang ketiga ada preeklamsi atau keracunan kehamilan, yang keempat ada gangguan adaptasi psikologis. Yang pertama tadi ada infeksi ya, Bu. Nah, jadi infeksi ini paling sering atau paling banyak terjadi pada rahim atau yang sering disebut juga dengan endometritis, Ibu. Nah, infeksi ini juga bisa terjadi pada saluran reproduksi, rahim, payudara, saluran perkemihan, dan juga pembuluh darah di kaki. Jadi, apabila ada tanda-tanda infeksi, ibu langsung datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua tadi ada perdarahan ya ibu. Nah, perdarahan ini juga paling berbahaya ini disebabkan karena adanya gangguan kontraksi ibu. Namun selain adanya gangguan kontraksi, perdarahan ini juga bisa disebabkan karena plasenta yang keluar tidak lengkap, adanya gangguan pembuluh darah, adanya robekan atau trauma pada jalan rahim. Nah, jadi apabila mengetahui atau mendeteksi adanya perdarahan, bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga tadi ada preeklamsi atau keracunan kehamilan, dan yang keempat ada gangguan adaptasi psikologis. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda dari setiap golongan tanda bahaya tersebut, Ibu. Yang pertama tadi ada infeksi. Jadi infeksi ini tanda-tandanya adalah peningkatan suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan juga terdapat pengeluaran per vagina berupa darah bercampur dengan nanah dan mengeluarkan bau busuk. Jadi Ibu perlu mewaspadai jika terjadi tanda-tanda tersebut. Kemudian yang kedua itu tadi ada perdarahan. Nah, kalau perdarahan ini ibu ini kan keluar darah banyak ya bu, jadi ibu ini pasti akan merasakan lemas dan juga mengantuk. Nah, apabila perdarahan ini tidak ditangani segera, itu bisa menyebabkan shock hipovolemik atau bahkan kematian. Jadi perlu diwaspadai dan dideteksi lebih dini lagi. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu tadi golongan ada preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nah, keracunan kehamilan atau preeklamsi ini ditandai dengan sakit kepala yang hebat, nyeri ulu hati, kemudian penglihatan kabur, terus pembekakan di area wajah, ekstremitas bagian atas, dan juga kaki. Nah, apabila tidak ditangani ini bisa menyebabkan terjadinya kejang dan juga bahkan kematian. Jadi perlu diwaspadai. Kemudian ada infeksi saluran perkemihan. Jadi infeksi saluran perkemihan ini ditandai dengan demam, muntah, rasa sakit pada saat berkemih. Nah, ini ada 4 jenis. Yang pertama, pada saat urin keluar, itu disebut juga dengan istilah medisnya adalah uretritis. Ini jadi infeksi pada bagian uretra. Yang kedua, pada saat urin terakhir keluar, itu rasa sakit. Berarti ini infeksi pada bagian kandung kemih atau yang dalam istilah medisnya disebut juga dengan sistitis. Kemudian yang ketiga, rasa sakit pada saat ginjal itu di belakang itu diketuk. Jadi rasa sakitnya pada saat area ginjal, pada di area ginjal. Kemudian yang keempat ini ada kemih yang tidak lancar tetapi juga tidak ada tanda-tandanya atau tidak ada tanda rasa sakitnya. Nah, ini disebut juga dengan infeksi bakteri urea asimptomatis yang perlu dicek pada bagian laboratorium. Selanjutnya ada infeksi payudara atau yang sering disebut juga dengan mastitis. Nah, mastitis ini atau infeksi pada bagian payudara ini ditandai dengan payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan juga terasa sakit. Kemudian ada
infeksi pada pembuluh darah di kaki atau sering disebut juga dengan tromboflebitis. Nah, kalau tromboflebitis ini ditandai dengan rasa sakit, merah, lunak, dan juga pembekakan di area kaki. Tentunya mesti bakalan terasa sakit dan tidak bisa berjalan ya Ibu. Jadi itu perlu diwaspadai lagi. Kemudian yang keempat, golongan yang terakhir yaitu gangguan adaptasi psikologis. Nah, gangguan adaptasi psikologis ini ditandai dengan kehilangan nafsu makan dalam jangka waktu yang lama dan juga adanya perasaan sedih ataupun tidak mampu mengasuh bayinya sendiri. Nah, dari sekian yang sudah saya jelaskan, mungkin itu saja. Mungkin dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, di sini saya ingin menanyakan ya Bu. Jadi agar mengetahui sejauh mana Ibu sudah memahami dari yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, coba Ibu tolong jelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda dari infeksi. Oh baik, Ibu bisa menyebutkan ya Bu. Nah, selanjutnya saya ingin tanya lagi, golongan apa saja sih dari tanda bahaya pada masa nifas? Oh baik, Ibu sudah paham sekali ya Bu, itu sangat benar. Nah, selanjutnya Ibu perlu diketahui bahwa jika mengalami tanda-tanda bahaya pada masa nifas ini, Ibu harus segera langsung datang ke fasilitas kesehatan. Assalamualaikum, baik silahkan duduk Ibu. Perkenalkan nama saya Bidan Afika Livia, saya bidan menjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Baik, karena ini merupakan kunjungan nifas Ibu, jadi kami di sini akan berdiskusi dan juga sharing mengenai kebutuhan nutrisi pada Ibu menyusui. Nah, jadi harapannya dengan kami berdiskusi di sini, Ibu ini lebih tahu dan juga paham mengenai kebutuhan nutrisi pada Ibu menyusui dan dapat mengaplikasikan di rumah. Sebelumnya, saya ingin menanyakan pada Ibu, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi ataupun tahu mengenai kebutuhan nutrisi pada Ibu menyusui? Baik, karena Ibu belum mendapatkan informasi yang lebih detail, jadi kami di sini akan sharing ataupun diskusi ya Ibu. Nah, pentingnya pemenuhan nutrisi yang seimbang pada Ibu menyusui itu sangat penting untuk proses pemulihan tubuh pasca persalinan. Selain itu juga untuk cadangan tenaga, untuk kesehatan yang optimum, untuk mempersiapkan agar dapat menyusui sehingga ASI-nya ini dapat berkecukupan untuk bayinya. Selanjutnya, permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada masa menyusui ini dapat menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan, bisa menyebabkan kelelahan, bisa menyebabkan gangguan kesehatan, dan juga kurangnya produksi ASI. Nah, untuk manfaat sumber dan jumlah kebutuhan karbohidrat, karbohidrat ini mempunyai manfaat sebagai sumber energi yang dapat diperoleh dari sumber makanan padi-padian. Itu seperti gandum dan juga beras atau serelia, kemudian dari umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi jalar, kemudian jagung, kacang-kacangan kering, dan juga gula. Nah, kebutuhan energi dalam masa menyusui adalah sekitar 60-70% seluruh kebutuhan kalori total. Selanjutnya, untuk manfaat sumber dan jumlah kebutuhan protein, bahwa protein ini memiliki kandungan membantu dalam penyembuhan jaringan dan produksi ASI. Nah, sumbernya ini Ibu bisa peroleh dari daging sapi, ayam, ikan atau makanan laut lainnya. Kemudian bisa juga dari telur, susu, tempe, kacang-kacangan. Nah, itu dalam jumlah 10-20% dari total kalori. Kemudian untuk lemak. Nah, lemak ini membantu perkembangan otak bayi dan juga retina mata. Nah, jumlahnya ini 20-30% dari total kalori. Nah, Ibu ini bisa mendapatkan kandungan lemak dari minyak jagung dan juga ikan. Selanjutnya untuk kebutuhan serat. Nah, kebutuhan serat ini mempermudah sekresi dan meningkatkan kekuatan otot serta menambah cairan tubuh. Nah, ini Ibu bisa mendapatkan dari sayur-sayuran, apapun jenisnya. Kemudian ada dari buah-buahan. Nah, kebutuhannya ini 29 mg per harinya. Kemudian untuk kebutuhan zat gizi, nah zat gizi ini untuk mencegah anemia.
dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sumbernya ini ibu bisa mendapatkan kandungan zat besi dari hati, kemudian sumsum tulang, telur, sayuran hijau tua, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhannya ini perharinya itu membutuhkan 28 mg perharinya dari zat besinya ini. Kemudian untuk kebutuhan iodium. Nah, iodium ini meningkatkan pertumbuhan fisik dan juga mental. Nah, sumbernya ini ibu bisa mendapatkan dari garam yang beriodium. Kebutuhannya itu yaitu 200 mg perharinya. Nah, kemudian untuk kebutuhan vitamin C dan juga vitamin A. Nah, vitamin C dan vitamin A ini sangat penting ya, Bu. Nah, karena vitamin ini untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu produksi ASI. Kemudian sumbernya, kalau vitamin A itu bisa dari hati, sayuran yang hijau tua dan kuning. Kemudian kalau vitamin C, ini tuh bisa dari buah-buahan ataupun sayuran yang berwarna hijau dan kuning. Kemudian kalau vitamin A ini kebutuhannya 850 mg per harinya, kalau vitamin C itu 85 mg per harinya. Kemudian kebutuhan cairan. Nah, kalau kebutuhan cairan ini digunakan untuk mencegah dehidrasi dan diproduksi menjadi ASI. Kebutuhannya yaitu 2,5 sampai 3 liter per harinya. Jadi dipastikan agar ibu itu tidak dehidrasi, agar mendapatkan cairan yang cukup. Kemudian kebutuhan kalori untuk menyusui selama 1 hari. Nah, itu ibu itu memerlukan peningkatan kalori untuk pemenuhan kebutuhan dan juga produksi ASI itu sebanyak 2.900 kalori. Kemudian untuk pengaturan porsi makan, ibu menyusui selama 1 hari, yaitu kebutuhannya itu 2.900 kalori dapat dibagi menjadi 3 porsi, yaitu porsi makan pagi atau sarapan, siang, dan juga sore ataupun selingan. Nah, untuk cara pengolahan dan menyajikan makanan yang benar, yaitu bahwa memilih bahan makanan dalam keadaan yang masih segar. Kemudian jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama agar vitamin B dan C-nya itu tidak larut dalam air. Terus kemudian selalu gunakan peralatan masak yang bersih. Terus masak sayuran itu jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya itu tidak hilang ataupun tidak rusak. Kemudian masaklah daging atau ikan sampai benar-benar matang. Ya ibu, pastikan benar-benar matang, dan mengolah daging dan ikannya itu lebih baik dikukus atau direbus atau ditim daripada digoreng. Nah, jangan menggunakan peralatan untuk menyajikan makanan panas dari bahan plastik. Ya, Bu. Terus hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Nah, kerugian apabila ibu berpantangan terhadap makanan, yaitu kemungkinan makanan yang dipantang itu justru mengandung zat gizi yang diperlukan oleh ibu menyusui, misalnya ikan dan telur. Padahal ikan dan telur itu mengandungkan protein. Nah, protein kan tadi itu sudah dijelaskan untuk membantu pemulihan kerusakan jaringan. Nah, itu ibu harus dipastikan ibu tahu dan ibu paham bahwa makanan-makanan yang mengandung protein tinggi seperti ikan, telur, atau makanan yang amis-amis itu boleh dimakan untuk ibu menyusui karena itu sangat baik kandungannya ya ibu. Nah, terus kalau untuk menu makanan untuk ibu menyusui, menu makanan ibu yang menyusui itu ya penting makanan-makanan yang seimbang, yang mengandung berbagai macam zat yang sudah saya jelaskan tadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin sebelumnya, apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena ibu tidak ada yang ditanyakan, saya ingin menanyakan pada ibu ya ibu. Coba tolong jelaskan secara detail yang ibu tahu mengenai kebutuhan zat gizi pada ibu menyusui. Yang baik itu seperti apa? Oh, baik. Benar ibu. Nah, karena ibu sudah benar, berarti ibu sudah paham ya ibu. Nah, karena ibu sudah paham, jadi saya mengharapkan ibu dapat menerapkannya di rumah, dan juga agar pemenuhan kebutuhan nutrisinya ibu selama menyusui itu dalam keadaan yang baik. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa sharing ataupun berdiskusi mengenai hal lain di lain kesempatan ya ibu. Baik, assalamualaikum ibu, silakan duduk.
Perkenalkan, nama saya Bidan Afika Livia. Saya bidan berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Ibu? Baik, karena ini merupakan kunjungan nifas Ibu, jadi di sini kami akan sharing ataupun berdiskusi mengenai hubungan seksual dan KB. Jadi harapannya Ibu agar bisa mendapatkan informasi atau lebih tahu dan lebih paham mengenai hubungan seksual dan juga KB pasca persalinan ataupun setelah Ibu melahirkan. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Ibu sudah pernah mendapatkan informasi ataupun Ibu pernah mencari informasi mengenai hubungan seksual dan KB setelah melahirkan atau pasca persalinan? Baik, karena Ibu belum mengetahui secara detail, jadi kami di sini akan berdiskusi ya, Bu. Nah, jadi syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan hubungan seksual pasca persalinan atau setelah Ibu melahirkan, itu yang pertama, setelah tidak ada pengeluaran per vaginam. Yang kedua, ibunya ini siap secara fisik ataupun psikologis. Nah, mungkin Ibu di sekitar atau adat istiadatnya mengatakan bahwa hubungan seksualnya itu setelah masa nifas atau setelah 40 hari. Nah, itu juga baik atau bagus. Nah, itu disesuaikan dengan ibu ataupun dengan suaminya gitu. Nah, selanjutnya untuk pentingnya penggunaan alat kontrasepsi pada ibu setelah melahirkan, yang pertama adalah mencegah kehamilan. Yang kedua itu untuk menjaga produksi ASI. Yang ketiga itu agar ibu dapat mengatur kesehatan reproduksinya agar jaraknya tidak terlalu dekat. Yang keempat, agar ibu juga dapat mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada bayinya, lebih berfokus kepada bayinya terlebih dahulu, mengurus bayinya terlebih dahulu, kemudian jika ingin selang beberapa waktu, ibu bisa mengatur kehamilan selanjutnya. Nah, itu merupakan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi pada ibu setelah melahirkan. Nah, macam-macam dari alat kontrasepsi yang sesuai untuk ibu nifas yang menyusui, itu yang pertama ada MAL. MAL itu adalah metode amenorlaktasi, yaitu kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Nah, jadi apabila ibu memberikan ASI secara eksklusif dengan syarat-syarat MAL dilakukan dengan benar, nah itu bisa mencegah kehamilan selama 6 bulan atau selama ibu memberikan ASI eksklusif. Nah, kemudian yang kedua dengan implan atau AKBK, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit, yaitu kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit yang mengandung hormon progestin yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian yang ketiga ada IUD atau AKDR. AKDR ini alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu kontrasepsi yang dipasang di dalam rongga rahim ibu. Kemudian yang keempat ini ada KB suntik progesteron, yaitu kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron yang disuntikan setiap 3 bulan. Kemudian pil KB progesteron atau mini pil, yaitu kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bisa menggunakan kondom. Nah, metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi itu tentunya tidak mengandung estrogen atau tidak menghambat produksi ASI, jadi aman untuk ibu yang menyusui atau setelah melahirkan. Nah, faktor budaya atau tradisi yang berhubungan dengan hubungan seksual atau KB setelah melahirkan apakah ada, Bu? Nah, apabila dirasa faktor atau tradisi yang berhubungan dengan hubungan seksual setelah KB itu emang sesuai dengan ibu, itu bisa dilakukan. Apabila tidak, itu juga tidak apa-apa karena pada dasarnya itu sesuai dengan pribadi masing-masing ya ibu. Nah, selanjutnya apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, saya ingin menanyakan ya pada ibu. Nah, syarat dari hubungan seksual setelah melahirkan itu apa, Bu? Baik, nah kalau untuk metode atau macam-macam dari alat kontrasepsi, nah baik, ibu sudah paham ya Bu, berarti mengenai hubungan seksual dan juga KB. Nah, diharapkan agar ibu dapat menerapkan dan juga ibu mungkin bisa menggali-gali informasi lagi mengenai hubungan seksual dan juga KB. Nah, apabila ada yang ditanyakan, ibu bisa juga kita sharing di lain waktu, di lain kesempatan, ataupun menanyakan hal-hal mengenai ibu nifas. Baik, seperti itu ibu. Makasih ibu. Assalamualaikum ibu, silakan duduk.
Baik, perkenalkan nama saya Bidan Afika Livia, saya bidan yang bercakap pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Baik, karena ini merupakan kunjungan nifas Ibu, jadi kami di sini akan berdiskusi mengenai ASI eksklusif. Jadi harapannya dengan kami berdiskusi mengenai ASI eksklusif ini, Ibu bisa lebih tahu dan juga lebih paham mengenai ASI eksklusif dan dapat mengaplikasikan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar ataupun mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif? Baik, karena Ibu belum mengetahui, jadi kami di sini akan berdiskusi lebih jauh lagi ya, Bu. Ya, baik. Jadi, yang Ibu perlu ketahui bahwa ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan ataupun cairan lain selain ASI sampai usia 6 bulan. Jadi tanpa diberikan makanan, tanpa diberikan vitamin, tanpa diberikan buah, dan juga yang lainnya. Jadi hanya ASI saja. Nah, manfaat dari pemberian ASI eksklusif ini adalah sebagai nutrisi dan juga sebagai daya tahan tubuh, dapat meningkatkan kecerdasan anaknya, bisa meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan juga anak, penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, dan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Karena ASI ini sangat penting ya, Ibu. Nah, yang perlu Ibu ketahui juga bahwa zat kekebalan dalam ASI ini ada lebih dari 3. Yang pertama ada faktor bifidus, yaitu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi dan juga mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Jadi dengan adanya faktor bifidus ini, bakterinya itu akan melawan tumbuhnya bakteri patogen. Yang kedua itu ada lactoferrin, yaitu mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi yang tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya itu dapat digunakan untuk sistem tubuh bayi. Kemudian yang ketiga ini ada anti alergi, yang keempat itu mengandung antivirus polio, yang kelima itu ada membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian komposisi dari ASI itu sendiri yang pertama ada kolostrum. Jadi kolostrum ini merupakan kandungan ASI yang paling bagus, yaitu merupakan cairan yang pertama kali keluar, yaitu cairan kental yang berwarna kekuning-kuningan dibandingkan dengan susu matur atau susu putih. Kemudian disekresi hari ke-1 sampai hari ke-3, bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur ini tidak menggumpal. Kemudian, merupakan cairan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Nah, ini juga bisa mencegah adanya hiperbilirubinemia. Nah, kolostrum ini sebagai pembilas usus sehingga makanan hanya hanya diserai seperlunya, tidak banyak tertahan di bagian pencernaan sehingga tidak banyak hiperbilirubin. Kemudian lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai usia 6 bulan dibandingkan dengan usia ASI matur. Kemudian yang kedua ada air susu masa peralihan. Jadi merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ke air susu ibu yang matur. Nah, disekresi pada hari ke-4 sampai hari ke-10, kemudian kadar proteinnya itu masih rendah. Sedangkan kadar karbohidratnya dan kadar lemaknya itu semakin meninggi dan volumenya juga meningkat. Itu merupakan ciri khas dari air susu masa peralihan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada air susu matur, yaitu merupakan air susu ibu yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Terus merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak dapat menggumpal jika dipanaskan dan juga terdapat antimikrobakterial faktor antara lain antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, protein, hormon-hormon, dan lainnya. Nah, cara memperbanyak produksi ASI itu lebih dari 3. Yang pertama, yaitu bayi disusukan setiap 2 jam sekali selama 10-15 menit pada setiap payudaranya, yaitu sampai kosong. Kemudian bangunkan bayi, buka bajunya atau bedongnya sampai membuat bayi itu nyaman. Kemudian duduk sambil menyusui.
Kemudian pastikan bayinya itu menyusui dengan posisi yang benar, yang baik, yaitu menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Yang keempat, disusui di tempat yang nyaman, tenang, dan minumlah setiap kali menyusui agar tidak dehidrasi. Kemudian, tidur bersebelahan atau di dekat bayi, atau tidur dalam satu ruangan bayi atau rooming in. Kemudian, ibu dapat meningkatkan istirahat atau minum. Kemudian, cara pemerasan ASI. Nah, cara pemerasan ASI itu ada kedua. Yang pertama, ada pengeluaran ASI dengan tangan, yaitu yang dianjurkan. Karena dengan tangan itu bisa mengatur tingkat kelembutan yang diperlukan untuk mengeluarkan ASI. Yang pertama caranya yaitu tangan dicuci sampai bersih, kemudian disiapkan gelas ataupun cangkir yang tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih, kemudian payudaranya dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasase dengan kedua tangan dari pangkal ke arah kalang payudara, diulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Kemudian dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas, jari telunjuk pada bagian sisi yang lain, lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Kemudian daerah kalang payudaranya itu diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri ataupun bisa menyebabkan lecet. Kemudian ulangi tekan peras, lepas tekan peras, lepas pada mulanya ASI tidak keluar. Setelah beberapa kali maka ASI akan keluar karena distimulasi. Kemudian gerakan ini diulang sampai sekitar kalang payudara itu semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara atau sampai terasa kosong. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara memompa. Nah, ini bisa menyebabkan penekanan pada duktus atau duktus trauma. Nah, caranya itu yaitu dengan tekan bola karet untuk mengeluarkan udara, ujung leher tabung diletakkan pada payudara dengan puting susu tengah di tabung benar-benar melekat pada kulit, kemudian bola karet dilepas sehingga puting susu dan kalang payudara tertarik ke dalam, kemudian tekan dan lepas beberapa kali sehingga ASI akan keluar dan terkumpul pada lekukan penampungan pada sisi tabung. Kemudian setelah selesai dipakai dan akan dipakai, maka alat harus dicuci bersih dengan menggunakan air mendidih. Bola karetnya itu sukar dibersihkan. Oleh karenanya, bila memungkinkan, lebih baik pengeluaran ASI dengan menggunakan tangan atau secara alami. Kemudian cara penyimpanan ASI. Nah, cara penyimpanan ASI itu yang pertama ada di udara terbuka atau bebas, bisa juga di lemari es atau 4 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ketiga di lemari pendingin atau beku, yaitu minus 18 derajat Celcius selama 6 bulan. Kemudian ASI yang telah didinginkan itu bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. Jadi ASI tersebut itu cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat juga pula direndam di bagian wadah yang berisikan air panas agar suhunya bisa lebih stabil. Kemudian cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Yang pertama itu selama cuti atau hanya cuti, sebelum mulai bekerja ubah pola minumnya, yaitu jika malam disusui langsung dengan payudara, kalau siang bisa menggunakan sendok atau taruh di bibir bayinya. Kemudian sebelum berangkat bekerja itu disusui terlebih dahulu. Terus selama di kantor itu peras ASI-nya setiap 3-4 jam. Terus simpan di lemari es dan juga dibawa pulang. Kemudian setelah dihangatkan diberikan dengan cangkir, yaitu atau tanpa dot. Kemudian ada banyak cara ya, Bu. Nah, jadi Ibu dengan yang sudah saya jelaskan ini, Ibu memiliki gambaran mengenai ASI eksklusif. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, jadi saya di sini akan menanyakan pada Ibu ya, agar Ibu itu tahu sudah sejauh mana mengenai ASI eksklusif. Nah, saya ingin nanya nih kepada Ibu. Mungkin Ibu tolong jelaskan cara penyimpanan ASI yang sempurna.
Baik, Ibu sudah paham. Benar sekali ya Ibu yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian saya akan juga menanyakan Ibu satu lagi nih. Cara penerapan ASI kalau ibunya bekerja. Oh, baik. Bagus ya Ibu. Baik, karena Ibu sudah paham, Ibu sudah mengerti mengenai ASI eksklusif. Nanti jika ingin ada yang kita diskusikan lain waktu, mungkin kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih Ibu. Sekian. Assalamualaikum, baik, silahkan duduk Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Afika Livia, saya bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Baik, karena ini merupakan kunjungan nifas Ibu, jadi di sini kita akan belajar mengenai teknik menyusui yang baik dan benar. Nah, sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mengetahui atau mencari informasi mengenai teknik menyusui yang baik dan benar? Oh iya, baik. Jadi karena Ibu belum mengetahui lebih banyak informasinya, jadi di sini saya akan memperagakan mengenai teknik menyusui yang baik dan benar. Nanti Ibu cukup mengikuti dari yang sudah saya contohkan ya Ibu. Nanti jika ingin bertanyakan, Ibu bisa segera tanya kepada saya. Yang pertama, yaitu kita cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan itu menggunakan 6 langkah. Yang pertama, 1, digunakan dalam keadaan air yang mengalir ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sudah paham Ibu? Baik, kalau Ibu sudah paham, nanti Ibu bisa mempraktekkan di rumah. Kemudian Ibu duduk dengan santai dan nyaman. Dipastikan Ibu dalam keadaan santai dan nyaman agar bisa memberikan ASI dalam jumlah yang banyak. Kemudian Ibu membuka pakaian bagian atas. Setelah membuka pakaian bagian atas, Ibu mengoleskan sedikit ASInya. Ibu keluarkan terlebih dahulu ASInya, ditekan. Kemudian jika ASInya sudah keluar, dioleskan pada daerah puting susu dan juga daerah areola. Kemudian memegang bayi dengan satu lengan. Jadi kepala bayi terletak ada di lengkuan siku Ibu. Kemudian bokong bayinya terletak pada lengan. Jadi seperti ini. Dalam satu tangan, pada bayinya berada di lekuan siku, bokongnya berada di lengan tangan. Kemudian menempelkan perut bayi pada perut ibu, meletakkan satu tangan bayi di belakang badan ibu dan satu di depan kepala bayi menghadap payudara. Jadi perut ibu dan juga perut bayinya itu menempel, diusahakan menempel. Kemudian tangannya itu berada di belakang, yang tangan ini dibelakangkan agar bayinya nyaman dan tidak terjepit. Kemudian untuk kepala bayinya menghadap ke payudaranya ibu. Selanjutnya mengajarkan untuk memposisikan bayi dengan telinga dan lengan itu berada pada garis lurus. Jadi jangan terlalu gini. Jadi agar nanti yang dihisap ASInya itu langsung masuk, tidak muntah kalau berada dalam ini. Kemudian memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari lain menopang pada bagian bawah serta menekan puting susu areolanya saja. Jadi tangannya itu disangga seperti ini. Jika sudah, kemudian merangsang membuka mulut bayi, yaitu menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sudut mulut. Jadi bayinya itu dirangsang terlebih dahulu. Pasti nanti bayinya akan mencari gitu. Kita rangsang terlebih dahulu. Terus kemudian nanti bayinya akan membuka mulut. Nah, setelah bayinya membuka mulut, yaitu mendekatkan dengan cepat kepala bayi. Jadi mendekatkan kepala bayi ke payudaranya. Kemudian memasukkan puting susu serta sebagian besar areola ke mulut bayi. Jadi dipastikan masuk semuanya ke dalam mulut bayinya. Jadi jangan sampai terdengar suara, itu berarti masih ada rongga udara yang keluar, atau jadi putingnya itu belum masuk seluruhnya ke dalam mulut bayinya. Jadi dipastikan tidak ada suara. Kemudian setelah bayinya menghisap, menganjurkan ibu untuk tidak memegang. Jadi setelah dipastikan sudah masuk semua, jadi dilepas. Jadi kita hanya bisa kita melihat saja. Kemudian setelah itu kita memperhatikan bayi selama menyusui. Jadi kita
tidak menyambi-nyambi dengan kegiatan lain. Nanti karena pasti bayinya juga merasa tidak nyaman, nanti bisa berakibat gumoh ataupun yang lainnya. Jadi dipastikan kita juga memperhatikan bayinya saat menyusui kita, tidak menyambi-nyambi seperti itu. Jadi terus kemudian untuk teknik melepasnya, melepas bayinya ini jari kelingking ini dimasukkan ke dalam mulut bayi melalui sudut mulut atau dagunya bayi itu ditekan ke bawah. Jadi bisa juga ditekan, bisa juga diginiin, kita bantu melepas puting susu dari mulut bayinya. Bisa dirangsang ke samping atau bisa juga dari ke dagu ke bawah untuk melepas puting susunya. Setelah selesai menyusui, yaitu mengajarkan untuk mengoleskan sedikit ASI-nya. Jadi ingat, kalau sudah selesai dikeluarkan ASI-nya, setelah dikeluarkan sedikit dioleskan, kemudian dibiarkan kering seperti itu. Nah, untuk menyendawakan bayi jadi ada 2 cara. Yang pertama, untuk bayi 0 sampai 28 hari atau selama sampai 1 bulan itu bayinya ditengkurapkan. Jadi posisinya bayi ditengkurapkan seperti ini di bagian paha. Kemudian untuk yang kedua itu dengan cara untuk bayi yang lebih dari 28 hari bisa disendawakan di sini. Gini. Jadi dipegang, dipastikan. Jadi bayinya digondeng tegak, bersandar pada bahu ibu, kemudian punggungnya ditepuk-tepuk perlahan sampai bayinya bersendawa. Bila tidak bersendawa, tunggu sampai 10 sampai 15 menit. Kemudian untuk yang di pangku tadi itu juga bisa pada punggungnya itu juga ditepuk-tepuk sampai bayinya bersendawa, juga ditunggu sampai 10 sampai 15 menit. Kemudian kita mengajarkan klien untuk selalu menyusukan kedua bayinya secara bergantian. Jadi disusukan secara bergantian sampai dipastikan sampai payudara tersebut kosong. Misal di sini sudah kosong, benar-benar kosong, nanti baru pindah. Kalau di sini sampai habis, baru pindah. Jadi dipastikan sampai kosong agar tidak terjadi bendungan payudara. Kemudian susukan bayi saat bayi itu menginginkan atau on demand. Jadi seperti itu. Jadi diusahakan juga setiap 2 jam sekali. Kalau bayinya tidur, kita bangunkan setiap 2 jam sekali untuk menyusui. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu. Jika ingin ada ditanyakan, Ibu bisa segera tanya. Oh, baik, karena tidak ada yang ditanyakan, jadi saya ingin menanyakan ya, Ibu. Ibu coba bisa dipraktekkan cara menyusui yang benar. Oh iya, baik. Benar, Ibu. Baik. Karena Ibu sudah paham, jadi cukup sekian ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Baik, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Birana Fika Livia. Saya bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Oke, baik. Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai perawatan bendungan payudara. Jadi diharapkan nanti setelah Ibu pulang di rumah itu Ibu bisa mempraktekkan apabila terjadi bendungan payudara, Ibu dapat melakukan perawatan bendungan payudara di rumah, bisa dibantu dengan suami ataupun keluarga lainnya gitu. Jadi sebelumnya apakah Ibu juga sudah pernah mengetahui tentang perawatan bendungan payudara? Baik, karena Ibu belum mengetahui, jadi nanti di sini saya akan mempraktekkan dan Ibu bisa meragakan di rumah ataupun di sini juga bisa. Dan nanti jika ingin ada yang ditanyakan, Ibu bisa segera tanya kepada saya. Baik, jadi di sini akan meragakan perawatan bendungan payudara. Yang pertama-tama yaitu kita menyiapkan alat dan juga meletakkan secara ergonomis. Yang kedua yaitu menganjurkan klien untuk mencuci tangan ataupun mengajarkan dengan 6 langkah. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah mengajarkan pada klien, yaitu mengatur posisi klien. Ibu, ini posisinya sudah nyaman? Oh iya, baik, sudah nyaman ya, Ibu. Kemudian yaitu menganjurkan klien untuk membuka pakaian atas. Ibu, permisi untuk bajunya bagian atas untuk dibuka terlebih dahulu ya, Ibu. Kemudian saya akan menutupi dengan anduk. Kita sediakan 2 anduk untuk bagian bawah dan juga atas. Kita buka pakaiannya. Kita tutupkan. Tak lupa kita juga gunakan handuk satunya untuk bagian bawah.
Selanjutnya yaitu mengompres kedua puting susu dan areola dengan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak. Jadi kita di sini disediakan dengan minyak dan juga menggunakan kapas. Kita taruh secukupnya. Ibu permisi ya, Bu. Kita taruh kapas ini berada di daerah puting dan areola. Jika sudah, didiamkan terlebih dahulu sekitar 2-3 menit. Dibiarkan selama 2-3 menit ini digunakan untuk melunakkan kotoran yang ada di daerah puting susu. Setelah 2-3 menit, kemudian mengambil kapas dari puting susu secara memutar sambil membersihkan puting dan areola. Secara memutar, namun tidak memutar bagian putingnya. Lakukan pada payudara satunya. Setelah itu, licinkan kedua telapak tangan dengan minyak. Kita ambil minyak. Kita licinkan kedua tangan kita dengan minyak. Kemudian letakkan kedua telapak tangan pada bagian dalam payudara. Kemudian melakukan pengurutan ke arah atas dan keluar melilingi payudara. Jadi kita di sini. Lakukan berulang kali hingga 20-30 kali tiap payudara. Kemudian, meletakkan satu tangan menopang salah satu payudara, tangan yang lain mengurut ke seluruh sisi payudara dari pangkal menuju ke puting susu menggunakan sisi jari kelingking. Lakukan pada setiap payudara secara bergantian. Permisi ya Ibu, jadi payudaranya ditopang, kemudian dari arah luar ke dalam puting. Lakukan berulang kali 20-30 kali setiap payudaranya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu meletakkan satu tangan menopang salah satu payudara, tangan yang lain mengurut salah satu. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan satu tangan menopang salah satu payudara, tangan yang lain mengurut seluruh sisi payudara dari pangkal menuju ke puting susu, mengandalkan buku-buku jari. Lakukan setiap payudara setiap bergantian, yaitu menggunakan tangan, buku-buku jari. Permisi ya Ibu, jadi dipegang. Satu tangan menopang, satu tangan menggunakan buku-buku jari. Jadi di seret. Lakukan berulang kali, 20-30 kali setiap payudaranya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengompres kedua payudara dengan washcloth hangat, lalu diganti dengan washcloth dingin, dan diakhiri dengan kompres hangat. Jadi kita siapkan dua, hangat dan juga dengan dingin. Yang pertama yaitu menggunakan washcloth menggunakan air hangat. Ini menggunakan washcloth. Sudah, ini hangat. Kita bersihkan. Jika sudah, berganti dengan menggunakan yang air dingin, menggunakan washcloth. Kemudian kita gunakan lagi menggunakan air yang hangat. Kemudian, selangkah selanjutnya yaitu mengeluarkan ASI dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk kira-kira 2-3 cm dari puting susu dan mengoleskan ASI pada bagian payudara. Jadi di sini tekan. Kemudian setelah keluar dioleskan.
Anjurkan Ibu untuk menggunakan BH yang menyangga dan juga membereskan alat. Ibu, ini sudah dilakukan perawatan bendungan payudara. Selanjutnya Ibu gunakan BH ataupun bra yang menyangga ya Ibu. Oh iya, baik. Ibu bisa melakukan praktek ini di rumah untuk mengatasi bendungan payudara. Selanjutnya, apabila ada yang ditanyakan, Ibu bisa tanya. Jika tidak, kita lanjut ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Afika Alivia. Saya bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Jadi di sini kami akan melakukan dan memperagakan mengenai senam nifas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui mengenai senam nifas? Baik, karena Ibu belum mengetahui, jadi nanti di sini saya akan mempraktekkan dan Ibu bisa mencontoh mengenai senam nifas yang saya lakukan. Sebelumnya, tujuan dan manfaat dari senam nifas yaitu antara lain yang pertama mengencangkan sendi ke tempat semula, yang kedua memperbaiki regangan otot, yang ketiga untuk relaksasi dasar panggul, yang keempat memperbaiki tonus otot panggul, yang kelima memperbaiki sirkulasi darah, yang keenam memperbaiki regangan otot tungkai, yang ketujuh menambah kemampuan menghadapi stres. Nah, untuk syarat dari senam nifas antara lain sehat dan dilakukan setelah 6 jam pasca persalinan. Dan kontraindikasi dari senam nifas antara lain anemia, perdarahan, penyakit jantung dan paru-paru, nyeri punggung dan pupis. Untuk hari pertama, sikap tubuh terlentang dan rileks, lakukan pernapasan perut diawali dengan mengambil nafas, lalu melalui hidung dan ditahan hingga hitungan ke-5 atau hitungan ke-8, kemudian buang melalui mulut. Lakukan 5-10 kali. Pada hari kedua, sikap tubuh terlentang dengan kedua tangan dibuka lebar hingga sejajar dengan bahu, kemudian pertemukan kedua tangan tersebut tepat di atas muka. Lakukan gerakan ini 5-10 kali. Pada hari ketiga, sikap tubuh terlentang, tapi kedua kaki agak dibengkokkan sehingga kedua telapak kaki menyentuh lantai. Lalu angkat pantat ibu dan tahan hitungan ke-3 sampai ke-5, lalu turunkan pantat hingga ke posisi semula dan lakukan kembali gerakan tersebut 5-10 kali. Pada hari keempat, sikap tubuh bagian atas terlentang dan kaki ditekuk 45 derajat, kemudian salah satu tangan memegang perut ibu dan angkat tubuh ibu 45 derajat dan tahan hingga hitungan ke-3 atau ke-5. Lakukan gerakan tersebut 5-10 kali. Pada hari kelima, sikap tubuh masih terlentang, kemudian salah satu kaki ditekuk 45 derajat, kemudian angkat tubuh dan tangan yang berseberangan dengan kaki yang ditekuk. Usahakan tangan menyentuh lutut. Gerakan ini dilakukan secara bergantian dengan kaki dan tangan yang lain. Lakukan hingga 5-10 kali. Pada hari ke-6, sikap tubuh terlentang, kemudian tarik kaki hingga paha membentuk sudut 90 derajat, lakukan secara bergantian dengan kaki yang lain, dan lakukan 5-10 kali. Nah, setelah tadi senam nifas dilakukan, jadi di sini kemudian akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu dengan mengukur tekanan darah, suhu, pernapasan, dan juga nadi. Nah, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, baik, karena tidak ada yang ditanyakan, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai senam nifas kepada Ibu ya. Ibu tolong jelaskan tujuan dan manfaat dari senam nifas. Baik, karena Ibu bisa menyebutkan dengan baik, jadi saya rasa Ibu sudah cukup mengerti dan paham mengenai senam nifas. Terima kasih.